Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianatul Ilahiyah dengan NIM 190101040939 dari kelas PMTKC 2019. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari psikologi pendidikan, yaitu tentang lupa. Adapun video ini untuk memenuhi tugas final test dari mata kuliah psikologi pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama di sini ada disajikan sebuah contoh kasus. Suatu hari ada seorang mahasiswa yang sibuk keluar masuk ruangan demi mencari sebuah kunci motornya. Seluruh tenaga ia gunakan untuk memeriksa semua rute ruangan yang ia lewati kemarin saat ia memegang kunci terakhir kalinya. 3 hingga 5 kali ia keluar masuk beberapa ruangan namun tidak kunjung bisa menemukan. Rasa jengkel dan mengomel terhadap dirinya sendiri ikut andil dalam hal ini. Setelah 1 jam berusaha, ia menyerah dan memutuskan untuk tidak masuk kuliah. Dan saat pikirannya kembali tenang, tiba-tiba memori tentang tempat di mana ia meletakkan kunci muncul dan ia bisa menemukan kembali kuncinya. Nah, kasus ini merupakan hal yang lumrah yang terjadi dalam kehidupan kita. Penyebabnya tak lain adalah keteledoran yang disebabkan oleh suatu hal yang bernama lupa. Nah, apa sih lupa itu? Nah, mari kita simak slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada pengertian lupa. Lupa ini merupakan suatu hal yang semua orang tentunya pernah mengalaminya, mulai dari anak kecil hingga orang tua renta. Ini bukan karena dia adalah penyakit menular, tetapi ada yang mengatakan bahwa lupa merupakan sebuah konsekuensi logis dari makhluk yang mempunyai daya ingat. Terkadang sangat menyebalkan saat lupa menghampiri kita. Saat kita membutuhkan sebuah informasi penting, namun informasi itu tidak muncul dalam otak kita. Nah, adapun pengertian lupa menurut para ahli. Nah, yang pertama ada menurut Khadijah tahun 2011 halaman 142. Lupa atau forgetting adalah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah, lalu yang kedua ada menurut Jamarah tahun 2002 halaman 173. Lupa bukan berarti hilang. Sesuatu yang terlupakan tentu saja masih dimiliki dan tersimpan di alam bawah sadar. Sedangkan sesuatu yang hilang tentu saja tidak tersimpan di alam bawah sadar. Nah, ini sama seperti contoh kasus pada slide sebelumnya tadi. Nah, pada saat kita panik mencari sesuatu barang itu karena kita lupa tadi, malah tidak ada di ingatan kita. Nah, tapi pada saat kita sudah mulai tenang, pikiran kita sudah mulai tenang, maka ingatan itu atau memori itu kembali muncul di otak kita. Lupa itu kan pasti ada penyebabnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya lupa. Menurut Shah tahun 2004 halaman 169 sampai 171 menyebutkan bahwa ada 6 faktor penyebab lupa, yaitu yang pertama gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam sistem memori siswa. Yang kedua, tekanan terhadap item yang telah ada baik sengaja maupun tidak. Nah, misalkan kita sedang stres atau banyak pikiran, nah itu juga bisa menyebabkan terjadinya lupa. Iya tadi, tekanan terhadap item-item yang telah ada tadi. Nah, yang ketiga, perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Nah, misalkan waktu belajar dengan waktu mengingat kembali ini terlalu jauh. Nah, itu juga memungkinkan terjadinya lupa. Yang keempat, perubahan sikap atau minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu.
misalkan situasi belajar pada saat penyampaian materi itu sedang tidak kondusif atau sedang bising. Nah, itu juga bisa menyebabkan perubahan sikap dan minat siswa, sehingga juga berpengaruh pada sistem memori siswa tadi. Nah, yang kelima, materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Nah, ini hampir sama dengan poin ketiga tadi. Nah, jika kita tidak menghafalkan atau mengulangi materi tersebut, maka peluang lupa itu akan besar terjadi karena kita tidak mengulang atau menghafalkan materi itu kembali. Nah, yang keenam yaitu perubahan urat syaraf otak. Nah, yang terakhir ada strategi mengurangi lupa. Yang pertama di sini ada rima, yakni sajak yang dibuat sedemikian rupa yang isinya terdiri atas kata-kata yang harus diingat oleh siswa. Sajak ini akan lebih baik pengaruhnya apabila diberi not-not sehingga dapat dinyanyikan. Nah, contohnya nyanyian anak TK yang berisi pesan-pesan moral. Nah, yang kedua ada sistem kata pasak, yaitu sejenis teknik mnemonik yang menggunakan komponen yang sebelumnya sudah dikuasai seperti pasak atau paku mengingat memori baru. Kata komponen pasak ini dibentuk berpasang-pasangan seperti merah, saga, panas, api. Kata ini berguna untuk mengingat kata dan istilah yang memiliki watak yang sama, seperti darah, lipstik, pasangan langit dan bumi, dan lain-lain. Nah, lalu yang ketiga ada metode Losai, yaitu kiat mnemonik yang menggunakan tempat-tempat khusus dan terkenal sebagai sarana penempatan kata dan istilah tertentu yang harus diingat siswa. Dalam hal ini, nama-nama kota, jalan, gedung terkenal dapat dipakai untuk menempatkan kata dan istilah yang kurang lebih relevan dalam arti memiliki kemiripan ciri dan keadaan. Nah, yang keempat ada sistem kata kunci. Sistem kata kunci ini biasanya rekayasa khusus untuk mempelajari kata dan istilah asing, dan konon cukup efektif untuk pengajaran bahasa asing. Nah, yang terakhir ada teknik kata penghubung. Menghubungkan adalah proses mengaitkan atau mengasosiasikan satu kata dengan kata yang lain melalui sebuah aksi atau gambaran. Hubungan yang dibentuk tidak perlu logis atau realistis. Yang penting hubungan itu memicu ingatan siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri video ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.